Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami bisa kembali hadir dalam acara Talkshow Ngobrol Hebat bersama Kaprodi Kesmas. Hebat ini merupakan kepanjangan dari Harmoni Edukasi Bersama Akademika Terbaik. Tentunya akademika terbaik ini adalah Sivitas Akademika Prodi Kesmas Pitkes Unjani yang keren, berkarakter, dan unggul. Dan program ini dibuat untuk memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Sivitas Akademika yang memiliki karya dan prestasi baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini dengan bangga kami kehadiran Bapak yang luar biasa. Ini bapaknya Kesmas, tapi juga bapaknya Pitkes. Beliau sangat humble dan murah senyum. Kita sambut Bapak Dr. Irianto MKes. Alhamdulillah Pak, terima kasih. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat-sehat ya Pak, alhamdulillah sehat. Terima kasih nih sudah hadir di acara talkshow kami. Sebuah sebuah penghargaan yang luar biasa nih, kami bisa kehadiran Bapak yang luar biasa sibuk, tapi masih sempat hadir ke talkshow kami. Terima kasih Pak sekali lagi. Iya, ini juga sekaligus apresiasi dari fakultas untuk Prodi Kesmas yang aktif menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang positif. Iya, terima kasih sekali. Dan ini memang sekali lagi saya sampaikan bahwa kegiatan ini, talkshow ini adalah memberikan apresiasi Pak kepada baik dosen, mahasiswa maupun alumni kita yang memiliki karya, prestasi baik akademik maupun non-akademik sebenarnya Pak, di tingkat lokal kita, di tingkat nasional maupun di internasional gitu Pak sebenarnya. Dan hari ini kenapa saya ingin sekali ini seperti permintaan dari Kesmas Lover ya. Kesmas Lover. Ini banyak meminta ini kapan nih Pak Dekan gitu ya untuk hadir, karena Pak Dekan adalah dosen Kesmas yang alhamdulillah hari ini diberikan amanah sebagai Dekan Pitkes Unjani, dan di bawah kepemimpinan Bapak ternyata Pitkes menjadi fakultas berprestasi dari Yayasan Kartika Eka Faksi. Gimana Pak perasaannya Pak? Ya, pasti bangga lah. Pasti bangga ya. Bangga punya fakultas yang di dalamnya menghasilkan prestasi-prestasi yang bagus. Wah, jadi ada kebanggaan gitu ya Pak ya. Tapi sebelum kita banyak ngobrol panjang Pak, mungkin ini juga banyak bertanya nih sebenarnya terkait dengan biodata atau perkenalan lah, ingin adanya perkenalan dari Bapak untuk para Kesmas Lover kita Pak yang nonton nanti gitu Pak. Silakan Pak untuk. Iya, terima kasih Pak Asep, Kaprodi favorit di fakultas ini. Perlu saya memperkenalkan diri, nama saya Gunawan Irianto, dokter, MKes. Saya background-nya memang dari militer, pangkat terakhir kolonel, sekarang sudah purnawirawan. Untuk asal saya dari Jawa Timur, khususnya dari lebih spesifik di Malang. Pendidikan dokter dari Universitas Brawijaya, untuk magisternya dari UNER. Ada yang mau ditanyakan Pak? Oh iya pastinya. Tapi sebelum saya bertanya, karena tadi Bapak ngomong dari Jawa, jadi saya ingin mengucapkan Sugeng Rawuh Pak. Di talkshow kami ya, kalau di Sunda kan Wilujeng Sumping. Selamat datang. Tadi luar biasa Pak, saya mendengar background Bapak ya, dari latar belakang, dari pendidikannya, kemudian juga dari riwayat perjalanan karirnya sebagai seorang prajurit tentunya Pak. Ini tentunya pasti akan berpengaruh Pak terhadap kepemimpinan Bapak. Kira-kira nih untuk di Pitkes ini kan berbeda Pak nih. Di Pitkes ini ya, mohon maaf, di Pitkes ini berbeda Pak tentunya dengan
di kemiliteran. Kira-kira ada pengaruhnya Pak? Ini? Ya, jadi tadi mungkin barangkali perlu saya lebih lengkapi. Tadi sudah disinggung oleh Kak Prodi bahwa ditanyakan pengaruh selama perjalanan dinas saya di militer. Barangkali perlu saya cerita sedikit tentang perjalanan tugas saya di militer, Iya, Pak Asep. Siap, Jadi siap. saya termasuk program Ikatan Dinas PDAD dari TNI yang pada saat itu adalah mahasiswa yang direkrut masuk militer sebelum lulus. Nah, itu tahun 2086-87 saya pendidikan militer, kembali kuliah sehingga pada saat lulus sudah menjadi militer. Militer. Tugas saya pertama memang waktu itu di Surabaya, kemudian 3 bulan kemudian harus tugas di Timur Timur, operasi Seroja, kemudian setelah pulang dari Timur Timur, kemudian kembali lagi ke Surabaya. Nah, letnan muda saya atau masa-masa letnan saya masih muda, banyak di Surabaya dan ini merupakan pengalaman seorang letnan muda di bidang manajemen lapangan. Ya. Karena yang saya urus waktu itu lebih banyak kepada keorganisasian ya. Saya menjadi kegiatan-kegiatan, ada kunjungan R1, R2, tamu negara, itu ada untuk food security-nya saya sering terlibat di dalam operasi di lapangannya. Oh, di lapangan ya Pak ya waktu itu ya. Food security, medical security, kemudian secara organisasi juga terlibat di dalam kegiatan-kegiatan olahraga. Jadi saya juga pernah jadi dokternya PLT, Porki, Perbakin. Bahkan saya pernah jadi dokternya Persebaya. Tapi itu 91 tahun 91-an. Iya. Nah, setelah itu sempat ditugaskan di lembaga pendidikan militer di Magetan, sehingga saya mulai mengenyam situasi lingkungan pendidikan. Nah, setelah dari sana kembali ke Dinas Surabaya, karena pengalaman saya di lapangan, rupanya saya dipercaya menjadi kepala rumah sakit di Kediri. Setelah itu pendidikan militer lanjutan dan kemudian ditugaskan di Mataram. Mataram sebagai kepala rumah sakit, kemudian karena sudah terlanjur masuk di manajemen, saya akhirnya ngambil sekolahnya juga di manajemen, ngambil Mars di UNER. Setelah selesai, lagi-lagi karena ilmu yang saya tekuni di bidang rumah sakit, dan pasca tsunami saya ditugaskan lagi-lagi menjadi kepala rumah sakit di Aceh. Di Aceh ya Pak? Iya. Di Aceh ini waktu saya masuk ke sana memang masih belum mapan ya, masih porak-poranda kotanya, tetapi salah satu rumah sakit yang masih beroperasi itu rumah sakit militer ya Pak. Khususnya punya Angkatan Darat. Nah, saya selama 4 tahun di sana, kemudian baru mendapatkan kesempatan bisa menikmati nasi jambrangnya Cirebon. Oh, dari Aceh langsung ke Cirebon ya Pak ya? Dari Aceh dipindah ke Cirebon, di sana sebagai Kepala Dinas Kesehatan Militer di tingkat Korem, kalau namanya Dinkes. Dari Mataram kemudian pindah ke Malang sebagai Wakil Kepala Kesehatan Militer Brawijaya. Dari situ kemudian lagi-lagi mendapat kepercayaan sebagai Kepala Rumah Sakit di Makassar, Rumah Sakit Pelabuhan Makassar. Bapak ini ditakdirkan jadi kepala rumah sakit terus. Luar biasa. Nah, apakah berprestasi atau harus di-hair itu tadi? Nah, setelah dari Makassar, kemudian karir selanjutnya untuk menjadi Kepala Dinas Kesehatan. Nah, kesempatan itu saya ditugaskan di Papua. Jadi Kepala Dinas Kesehatan Militer tadi Pak ya, di Papua. Namanya Kesdam ya. Oh, Kesdam. Jadi di sana kurang lebih 2 tahun setengah, kemudian dipindahkan ke pusat di Jakarta. Sebagai lembaga kesehatan militer atau lembaga penelitiannya Kesehatan Darat. Nah, setelah itu menjelang purna ditugaskan di Stikes waktu itu. Kemudian berubah digabung dengan Jani.
Iya, iya. Akhirnya menjadi dekan. Kira-kira itu. Berarti waktu itu masih aktif ya Pak, waktu di Jakarta kan ya Pak ya, tadi di Jakarta itu di pendidikan kan ya Pak? Di lembaga penelitian. Penelitian. Ya. Kemudian diinikan ke, waktu itu masih stikes ya Pak, gitu ya Pak ya? Ya. Artinya berarti Bapak sudah pernah mengalami dari pendidikan juga pernah, kemudian juga kemudian ditempatkan di stikes gitu ya Pak ya. Itu kira-kira tahun berapa Pak? Kalau saya masuk itu tahun 2016 akhir ya. Jadi operasional penuh itu 2017. Ya. 2017. Memang waktu itu saya masih aktif, masih militer. Masih militer ya Pak? Iya, dan selama saya dinas di beberapa rumah sakit, tadi kepala rumah sakit, itu juga mempunyai sekolah tinggi, atau waktu itu masih akademi ya. Masih akademi ya. Jadi sebagai pembina di sana. Jadi mungkin latar belakang manajemen, latar belakang sebagai pembina di situ merupakan bekal saya di Stikes dulu. Di Stikes ya. Nah, apakah berpengaruh selama saya mengelola Stikes? Sebetulnya saya ada 2 poin ya. Yang pertama berkaitan dengan nilai-nilai, nilai-nilai kepemimpinan di TNI. Di TNI ya. Jadi kalau TNI itu konotasinya konotasinya otoriter, sebetulnya nggak sepenuhnya betul ya, karena sebetulnya asas kepemimpinan TNI itu ada 11, salah satu saya ambil asal 3-nya ya. Ing madya mangun karsa, ing ngarsa tuntolodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Nah, itu 3 itu sebetulnya menggambarkan kepemimpinan yang ada otoriternya, komando biasanya di batalion ya, di tempat-tempat tugas perang dan sebagainya. Kemudian ing madya mangun karsa sebenarnya yang sama-sama kepemimpinan di tempat yang kira-kira tidak memerlukan otoriter. Kemudian tuturi handayani juga sama. Saya kira nilai-nilai itulah yang kemudian kita coba kita aplikasikan di Stikes. Yang berikutnya berkaitan dengan penugasan saya di militer adalah pengalaman. Pengalaman selama menjadi manajer dan terusnya. Yang paling sulit adalah mengelola manusia. Karena saya ditugaskan di beberapa daerah, pernah di Mataram, pernah di Aceh, pernah di Makassar, pernah di Jawa, pernah di Papua. Itu merupakan bekal bagi saya. Ternyata begitu banyak karakter manusia yang saya hadapi dari perspektif suku. Iya, betul. Itu dalam perspektif nasional. Pasti lokal pun manusia pasti berbeda-beda. Itu pengalaman yang saya bawa di militer tentang nilai-nilai, dan kemudian pengalaman yang bisa saya ambil untuk bisa mengelola Stikes. Luar biasa, keren sekali. Luar biasa sekali Pak tadi, kalau saya dengar perjalanannya yang begitu sangat panjang tentunya ya Pak ya. Ini dari mulai manajemen, kemudian mulai dari pengelolaan pendidikan, rumah sakit, kemudian juga tadi hal-hal yang berkaitan dengan humanis dengan orang-orang dan sebagainya. Ini luar biasa panjang sekali dan sangat keren Pak. Kalau di Kesmas kan itu Pak, sangat keren Pak itu. Tapi menarik tadi Pak, ketika sudah ada di Kesmas, di Pitkes, dulu kan masih Stikes ya Pak. Kira-kira kalau boleh tahu Pak gitu, ada berapa prodi Pak di bawah Pitkes ini Pak? Ya, di Pitkes ini ada 4 disiplin ilmu dan ada 11 program studi. 11 Pak ya? Ya, jadi ada 11 program, termasuk program fakultas yang program studinya paling banyak di Unjani. Iya. Ada 4 disiplin ilmu dan 11 tadi terdiri dari untuk Kesmas ya, punyanya Pak Asep ini sudah hafal ya. Jadi harus pertama Kesmas ya Pak. S1 Kesmas dan S2 Kesmas. Kesmas ya. Kemudian untuk keperawatan kita punya diploma 3, kemudian ada S1 sarjananya, kemudian profesinya ya, kemudian ada S2 atau SD Magisternya ya betul ya. Kemudian untuk kebidananya kita punya diploma 3 kebidana, D3, sarjana kebidana, kemudian profesi bidan, dan mudah-mudahan nanti bisa nambah tahun depan ya,
Ada rencana nambah ya Pak ya? Ya kita coba membuka untuk S2 kebidanan. Oh, S2 Sekarang kebidanan. belum. Belum ya. Ya, kemudian untuk TLM atau laboratorium medik kita punya TLM D3, D3-nya. kemudian TLM D4. D4-nya ya. Ya. Jadi Ini berarti keilmuannya berbeda sebenarnya Pak ya? Ya, itulah yang barangkali kenapa di suprasistemnya diangkatnya ketuanya dokter karena supaya bisa melingkup seluruh betul seluruh disiplin ilmu tadi. Disiplinnya soalnya tadi kalau dilihat kan kalau di beberapa fakultas lain kan ada yang hanya satu gitu ya keilmuannya. Tapi kalau kita luar biasa ya Pak, ada keilmuannya tadi ada. Itulah salah satu yang membuat Fitkes itu keren. Fitkes itu keren. Ini yang membuat Fitkes keren itu kira-kira prodinya dengan berbagai keilmuan gitu ya Pak ya. Tapi saya dengar ini luar biasanya dari keilmuan-keilmuan itu akreditasinya sudah bagus Pak katanya ini. Ya. Jadi untuk informasi pada khalayak program studi kita itu fakultas yang program studinya banyak, ada 11, tetapi semuanya keren. Ya. Dari 11 program studi, 11 ya. Itu ada 2 yang akreditasi A, itu sejajar dengan unggul. Kemudian ada 7 yang akreditasinya unggul. Dan untuk magister memang masih baik sekali, tetapi itu sudah termasuk yang luar biasa sebenarnya. Kalau baik sekali itu, apalagi kan kalau saya lihat di S2 Kesmas itu kan masih baru ya Pak ya, masih baru tapi sudah baik sekali itu luar biasa. Di keperawatan juga kan masih relatif baru tapi sudah sangat baik sekali. Nah ini kan luar biasa ya, tadi berbagai keilmuan, Bapak ngelola berbagai keilmuan, kemudian akreditasi ternyata semuanya sudah unggul, A, dan ada yang baik sekali. Ini jadi penasaran saya kira-kira Pak, ini gimana caranya Pak, upayanya Pak bisa sampai seperti itu Pak? Ya, untuk menjadi fakultas yang baik memang tadi juga saya ambil beberapa dari filosof dari militer juga salah satu diantaranya tentang nilai-nilai ya. Nilai-nilai itu ya. Nilai-nilai. Jadi sebetulnya saya perlu luruskan ya. Kalau nanti ada yang pemimpin sukses itu sebetulnya nggak nyaman. Yang sebetulnya lebih bagus itu adalah sukses memimpin. Oh, gitu ya. Jadi kalau pemimpin sukses itu pemimpin yang sukses, organisasinya tidak apa? Tidak sukses berarti. Tidak sukses. Ya. Nanti begitu ditinggal. Ini pelajaran baru Pak. Jadi untuk itu nilai yang saya coba ambil adalah bagaimana saya bisa membawa organisasi sukses. Bukan membawa saya sukses, tetapi membawa organisasi sukses. Yang saya bilang bahwa pesan guru saya, Prof. Karyadi, mantan Direktur Rumah Sakit Dr. Sutomo, itu jadilah seorang yang sukses memimpin, bukan pemimpin sukses. Bukan pemimpin yang sukses, tapi harus sukses memimpin gitu ya Pak. Kalau sukses memimpin, itu organisasinya berkembang terus. Ya, betul, kalau pemimpin sukses, pangkatnya pemimpin naik terus. Ini mungkin juga Pak, kalau saya coba menelaah dari apa yang sampaikan Bapak, kalau nggak salah beberapa waktu lalu kebetulan kan saya juga ikut ke Jakarta di Mabesat gitu Pak. Salah satu fakultas yang dikatakan berprestasi itu adalah Fakultas Ilmu dan Teknologi Kesehatan. Berarti fakultas kita Pak, ini luar biasa ini. Jadi saya mewakili Sivitas Akademika Prodi Kesmas. Sangat berbahagia Pak dan mengucapkan selamat dan sukses yang luar biasa atas prestasi dari Fitkes Pak. Tentunya ini tadi yang Bapak sampaikan tadi ya. Jadi sukses memimpin kan Pak. Nah, yang menarik lagi Pak, tentu ini ada triknya Pak atau strateginya Pak? Iya. Saya kira untuk mendapatkan atau bisa membawa organisasi itu menuju ke arah tujuan yang baik, apakah nanti berprestasi
atau menjadi besar dan lain-lain. Memang ada beberapa kunci yang coba saya aplikasikan sebagian dari ilmu kemiliteran juga. Yang pertama adalah berkaitan dengan persatuan dan kesatuan, atau boleh juga soliditas. Soliditasnya, Soliditas. ya. Karena tadi kita mempunyai 4 disiplin ilmu. Ya. Dan ini memerlukan pemahaman yang sama, bahwa kita menuju tujuan yang kita harapkan bersama-sama. Ya. Oleh karena itu, bagaimana menciptakan budaya organisasi bahwa kita adalah satu, Fitkes, menuju tujuan yang satu. Dan kalau kemarin kita mengadakan upacara bendera dan lain-lain, itu adalah salah satu upaya-upaya untuk mengikat jiwa bahwa kita itu sebetulnya satu rumah. Satu rumah itu ya Pak ya. Satu rumah. Nah ini soliditas ini kalau kita bisa satu langkah, satu irama, maka menuju ke tujuan akan menjadi lebih lebih mudah gitu ya, mudah dan lancar lah gitu. Kalau orang Sunda nggak tahu gimana bahasanya, tapi kalau Raja bilang nggak nyandung ngirim peti. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini merupakan kerja tim. Jadi kalau suksesnya Fitkes tadi sebetulnya juga suksesnya sumbangan dari suksesnya Kesmas S1 yang kemudian akreditasinya juga unggul. Ya. Nah, itu yang kemudian unggul 1, 2, 3 dan pada akhirnya itu merupakan suatu hasil yang bersama-sama, atau bisa disebut kolektif gitu ya Pak? Iya, kolektif. Kolektif ya Pak ya. Suksesnya adalah mempunyai tim yang kuat. Oleh karena itu saya selalu pesankan kepada mahasiswa kita bahwa yang harus ada itu adalah super team, bukan superman, bukan superwoman, tapi super team, dan super team. Ya, tim ya Pak ya. Iya. Kalau saya ingat tim itu kan TEAM-nya Pak. Together everyone achieve more. Keren juga ini. Ini kan harus keren ya. Dan ini Pak salah satu buktinya saya dari Prodi Kesmas nih ada ini Pak. Dari yayasan ini kita 2 tahun berturut-turut Pak. Ini tidak lepas dari gemblengan Bapak ya ketika memimpin kami di Fitkes ini ya kira-kira gitu. Dan tadi dari apa yang kita sampaikan tadi yang Bapak tadi uraikan begitu panjang. Nah, ada nggak Pak harapan ke depan ini Fitkes ini mau bagaimana lagi Pak kira-kira gitu ya? Iya, bahwa sebetulnya untuk bisa sukses tadi juga super team ini tidak lepas dari bagaimana kita kalau main catur itu menempatkan infrastruktur menuju ke roadmap-nya. Jadi kalau kemarin fokusnya ke sumber daya manusianya, karena untuk menjadi yang terbaik dosennya harus baik, produktivitas dosennya harus baik, infrastruktur berkaitan dengan sistem yang diharapkan dari institusi penilai juga perlu kita ikuti sehingga asesor kita banyak bisa mempersiapkan arah kita kemana melalui infrastruktur GKM sehingga kalau di akreditasi bisa unggul, hampir semuanya unggul. Dan untuk penambahan juga ini berkaitan dengan mutu ya. Kalau kita bisa meyakinkan bahwa Fitkes ini bermutu, itu sebetulnya sesuatu yang promosi yang tidak langsung karena mereka yang menikmati di sini akan bisa bercerita kepada orang lain. Betul. Kesmas di bawah Pak Asep itu keren. Tapi bukan di bawah saya Pak. Tapi kerja sama tim Pak. Takut tadi jadi tadi kata Bapak tadi takutnya ini filosofi saya ternyata dipakai lagi. Tapi memang seharusnya jadi kita tidak bisa. Saya tidak terlalu mengerti tentang ilmu keperawatan. Asesor apapun saya nggak ngerti nilainya berapa. Tapi saya coba bagaimana menempatkan orang di tempat yang pas sehingga nanti tim ini benar-benar tim yang kuat. Ya, jadi
betul-betul menempatkan orang sesuai dengan kompetensinya ya Pak, ya, sesuai dengan keilmuannya dan sebagainya. Dan luar biasa Pak, ini sekali lagi kami dari Prodi luar biasa bangga Pak. Ada sivitas kami, ini sivitas Prodi Kesmas ini mewakili Prodi untuk berprestasi Pak, gitu, mengangkat prestasi Fitkes. Ya, Pak, dari apa yang tadi disampaikan, ini masih ada hal mungkin yang perlu saya gali lagi terkait dengan tadi Pak. Ini kan sudah berprestasi nih. Harapan berikutnya gitu Pak, dari apa yang sudah dilakukan ini Pak. Ya inilah apa namanya, sering kita sukses meraih. Jadi selanjutnya, tugas selanjutnya adalah bagaimana mempertahankan. Kalau mempertahankan, karena kalau sudah unggul, untuk naik lagi nggak bisa, kecuali naiknya ke internasional, kalau akreditasi ya. Kemudian kalau prestasi berkaitan dengan Fitkes, memang itu harus didukung seluruh komponen ya. Saya yakin bahwa Fitkes ini akan maju karena sepengetahuan saya bahwa kita punya kader-kader muda yang bagus, dosen-dosen yang bagus, dan saya mencoba tidak hanya memberikan nasihat, tetapi memberikan contoh ya, supaya nanti salah satu filosofi tadi tetap solid, berorientasi kepada tujuan yang baik. Betul. Salah satu tujuan yang baik untuk sekolah semacam ini adalah customer-nya mahasiswa bisa merupakan tujuan dari kita bersama untuk bisa memberikan yang terbaik kepada mahasiswa. Harapan saya nanti ini bisa dinaikkan terus, dan saya yakin bisa, dan masyarakat juga menunggu, dan jangan ragu-ragu nanti Bapak Ibu sekalian, adik-adik, nanti untuk bisa membuktikan bahwa Kesmas keren. Ini langsung promosi nih. Luar biasa. Sudah keren, berkarakter, unggul lagi. Sudah berlipat-lipat ya Pak. Ya, berlipat-lipat. Nah, untuk Fitkes sendiri, karena kita banyak melibatkan profesi, bahwa ternyata kita mencoba untuk bisa memberikan mahasiswa kita itu lulus dengan baik, mempunyai bekal pengetahuan dan keterampilan profesi. Oleh karena itu, untuk Fitkes tidak hanya keren, berkarakter unggul, tetapi profesional. Jadi unggul, profesional, berkarakter, dan itu akan membuat Fitkes menjadi keren. Luar biasa. Ini menarik sekali ini obrolan kita ini. Tapi Pak, tadi kita sudah banyak ngobrol tentang Fitkes dan sebagainya. Nah, mohon maaf, ini kan Bapak diundang oleh kami ini di talk show ini Pak. Ini kira-kira pandang Bapak untuk talk show kami ini gimana gini Pak? Ya. Perlu ada masukan-masukannya lah kira-kira gitu Saya Pak. kira ini bagus ya, kegiatan semacam ini nanti bisa dikembangkan, tidak hanya di tingkat pendidik maupun tenaga pendidikan, tetapi mahasiswa juga bisa, dan saya yakin sudah dimanfaatkan dengan baik. Hasil evaluasi kemarin di beberapa medsosnya, produktivitas dari podcast ini cukup tinggi dan cukup bagus. Saya kira saya menyampaikan apresiasi untuk jadi, program ini. Ini wajib diteruskan ya Pak? Saya kira wajib. Dan dikembangkan ke program studi yang lain. Oh iya, siap Pak. Ini memang rencana kami mungkin nanti ke depan, karena permintaan juga ada alumni yang menjadi tenaga kesehatan masyarakat teladan tingkat nasional Pak. Mungkin itu juga akan kita ajak ngobrol di sini untuk berbagi cerita gitu. Termasuk mahasiswa-mahasiswa kita Pak. Karena ada yang jadi beberapa kejuaraan, juga ada yang jadi juara-juara dan sebagainya. Bukan itu nanti juga akan terus kita lakukan di podcast ini Pak kira-kira. Saya kira itu. Jadi intinya dilanjutkan ya Pak. Lanjutkan. Aduh, luar biasa ini. Kalau sudah begini saya jadi semakin bersemangat nih Pak untuk membuat podcast berikutnya, talk show berikutnya gitu Pak. Dan tentu Pak,
tadi Bapak juga sudah memberikan apa namanya penguatan kepada kami tadi. Jadi jangan ragu ya Pak, kalau mau masuk ke Kesmas jangan ragu ya Pak. Ini yang nonton ini Plasma Striker, tolong juga nanti sampaikan yang lain, jangan ragu ke Kesmas. Karena kita sudah keren, berkarakter, dan unggul. Ditambah dengan fakultasnya yang tadi Pak apa fakultasnya? Ya, profesional. Profesional. Jadi sudah lengkap gitu ya. Dan tadi ini kan sudah kita luar biasa nih, tadi saya dapat pembelajaran yang banyak nih dari Bapak. Mungkin ada kira-kira kata-kata penyemangat lah Pak kepada kami, kepada Sivitas Akademika terutama Prodi Kesmas, dan juga kepada yang menonton yang mungkin nanti ingin kuliah ke sini Pak, kira-kira. Saya yakin Bapak luar biasa tuh Pak, pasti punya semacam coachnya yang menggelegar. Iya. Jadi untuk untuk yang di Sivitas saya kira kita mempunyai tujuan yang sangat bagus. Ya. Kalau kita niati dengan ikhlas untuk bisa memberikan kepada yang terbaik untuk anak didik kita, maka saya yakin itu akan menumbuhkan semangat kita untuk bisa berkarya lebih bagus. Untuk yang belum bergabung, adik-adik, Bapak, Ibu yang putranya mau mengambil kuliah, jangan ragu, karena Fitkes mencoba mengupayakan kurikulumnya sesuai dengan lapangan kerja. Jadi kalau lulus, diharapkan nanti tidak ada lagi yang tidak bisa bekerja. Jadi untuk adik-adik, untuk Bapak Ibu sekalian, jangan ragu-ragu, mari bergabung dengan Fitkes. Ya, jadi intinya jangan ragu. Jangan ragu. Ayo bergabung dengan kami di sini di Fitkes, terutama di Prodi Kesmas ya Pak, kalau saya. Kita akan mendidik sepenuh hati supaya nanti menjadi seorang tenaga kesehatan masyarakat yang profesional tadi yang Bapak katakan, dan menjadi mahasiswa yang keren, berkarakter, dan unggul tentunya, kira-kira gitu Pak. Dan mungkin tadi dari apa yang sudah disampaikan Pak, dari sudah memberikan semangat dan seterusnya gitu tadi, saya berharap nanti Bapak memberikan dukungan lagi untuk kami untuk bisa terus berkarya Pak gitu Pak. Bukan hanya di talkshow, mungkin nanti ada podcast dan yang lainnya, dan saya akan meminta dosen juga untuk melibatkan dirinya untuk membuat seperti program-program yang menarik gitu Pak, kira-kira. Bapak kira-kira setuju Pak kalau seperti itu Pak? 100%. 100%. Kalau ada persen yang 1000%. Jadi luar biasa nih, kita sudah banyak ngobrol panjang lebar Pak tadi, dan sangat mengasihkan sampai tidak terasa ini waktu. Ya, waktunya udah. Ini mohon maaf Pak, nih kita terbatas oleh waktu. Sebenarnya ada banyak hal yang ingin kami gali terus, mungkin nanti di kesempatan yang berbeda Pak. Kalau masih berkenan Bapak diundang oleh kami. Iya. Saya kapan saja nanti mungkin bisa, tidak hanya dengan Kaprodi tapi dengan mahasiswa bisa kita lakukan. Wah, terima kasih sekali. Mudah-mudahan sekali lagi mohon doanya Pak, podcast kami bisa terus berjalan lancar, dan jadi bukan hanya sekali ini aja Pak, nanti ke depan terus dan terus kira-kira itu ya Pak. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Pak atas kehadirannya. Sama-sama. Yang luar biasa bahwa di tengah kesibukannya. Tapi yang saya ingat selalu dari Bapak itu senyumnya itu Pak. Menjadi senyum penyemangat untuk Prodi Kesmas, untuk terus berkarya dan berkreativitas dan mengeluarkan inovasi-inovasi ke depan. Demikian kira-kira untuk podcast kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.